Berdoa bisa dilakukan kapan saja dan untuk berbagai keperluan tertentu. Untuk mengupayakan doa kita terkabul, ada berbagai usaha yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah berdoa di waktu-waktu tertentu. Ketika kita berdoa pada waktu-waktu mustajab ini, kita percaya besar kemungkinan doa akan terkabul. Apa saja waktu mustajab yang mampu membuat doa kita terkabul? 14 waktu mustajab untuk berdoa. Pertama, ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Waktu mustajab pertama untuk berdoa adalah saat sahur atau sepertiga malam terakhir. Ini sesuai dengan yang tertulis pada surat Az-Zariyat ayat 18. Ketika waktu sahur akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah. Pada saat itu, Allah SWT turun ke dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. HR Bukhari 0.1145, Muslim nomor 758. Kedua, ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa juga penuh keberkahan. Di waktu ini, umat Islam merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu boleh makan dan minum setelah seharian menahan lapar dan haus. Keberkahan lain yang dirasakan waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa yang diminta orang yang telah berpuasa. Sebab tertulis pada hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi, Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman, demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat. Ketiga, ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan merupakan salah satu malam yang paling istimewa bagi umat Islam. Malam ini diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Pada malam ini dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak doa, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadar, Tirmidzi 3513, Ibnu Majah 3119. At-Tirmidzi berkata, Hasan Syahih. Pada hadis ini, Aisyah meminta diajarkan ucapan yang sebaiknya diamalkan ketika malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan lafalan doa. Ini menunjukkan bahwa pada malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan tersebut. Keempat, ketika azan berkumandang. Saat azan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. HR Abu Daud 2540, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nataijul Afkar 1/369 berkata, Hasan Syahih. Kelima, di antara azan dan iqamah. Waktu antara azan dan iqamah juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. HR Tirmidzi 212, ia berkata,
Hasan Syahih. Keenam, ketika sedang sujud dalam salat. Waktu mustajab untuk berdoa selanjutnya adalah ketika sedang sujud saat salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. HR Muslim nomor 482. Ketujuh, sebelum salam pada salat wajib. Umat muslim lebih rutin berdoa meminta sesuatu setelah salam pada salat wajib. Tetapi, yang disyariatkan sebagai waktu mustajab sebenarnya adalah sebelum salam pada salat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir salat wajib. HR Tirmidzi 3499. Apa yang dimaksud akhir salat wajib? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad 1/305 menjelaskan bahwa yang dimaksud akhir salat wajib adalah sebelum salam. Kedelapan, pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. HR Bukhari 935, Muslim 852 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kapan tepatnya waktu mustajab untuk berdoa pada hari Jumat? Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan 42 pendapat ulama mengenai waktu yang dimaksud. Tetapi ada 4 pendapat kuat, yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesainya salat Jumat, setelah asyar sampai terbenamnya matahari, setelah asyar tetapi di akhir-akhir hari Jumat. Menggabungkan semua pendapat yang ada berarti memperbanyak doa pada hari Jumat, bukan hanya pada waktu-waktu yang telah disebutkan. Kesembilan, ketika turun hujan. Sebagian orang mungkin merasa jengkel ketika hujan turun, padahal hujan adalah nikmat dari Allah SWT yang tidak boleh dicela. Daripada tenggelam dalam rasa jengkel, lebih baik kita memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa, sebab sesuai dengan yang tertulis, doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. HR Al-Hakim 2534, disyahihkan Al-Albani di Syahih Al-Jami 3078. Ke-10 hari Rabu antara zuhur dan asyar. Terkabulnya doa yang dipanjatkan pada hari Rabu antara waktu zuhur dan asyar sesuai dengan yang diceritakan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di Masjid Al-Fa 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pada hari Rabulah doanya dikabulkan, yaitu di antara 2 salat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir, tidaklah suatu perkara penting yang berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa, dan saya mendapati dikabulkannya doa saya. Ke-11, ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jemaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut, dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jemaah haji maupun bagi seluruh kaum Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. HR At-Tirmidzi ke-3585, disyahihkan Al-Albani dalam Syahih At-Tirmidzi. Ke-12, ketika perang berkecamuk. Ketika perang sedang berkecamuk, doa orang yang berperang di jalan Allah akan dikabulkan. Ini berdasarkan hadis yang juga sudah disinggung di atas, yaitu doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya.
yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hair Abu Daud 2540. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Nataijul Afkar 1/369 berkata, Hasan Syahir. Ke-13, ketika meminum air Zam-Zam. Ketika meminum air Zam-Zam juga termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hr. Ibnu Majah, Februari tahun 1018, disyahihkan Al-Albani dalam Syahih Ibnu Majah 2502. Demikianlah pembahasan mengenai waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Sebenarnya, doa yang dilakukan kapan saja bisa dikabulkan Allah. Yang penting adalah hati dalam keadaan tenang, yakin, dan pasrah kepada Allah.